Untuk sebelum mengakhiri dok, ada pertanyaan? Ini pada pasien post-op paranotis, apakah akan selalu mengalami penurunan produksi saliva? Dari pertanyaan dari peserta dok, ya dari operasi parotis, apakah ada masalah bila ada produksi dari saliva kelenjar liur? Ya. Nah, jadi karena kelenjar liur kita itu banyak, ya, kelenjar liur parotis kanan dan kiri, kelenjar liur ada submandibula kanan dan kiri, sublingual, kelenjar liur minor. Jadi kalau satu kelenjar saja yang terganggu, biasanya tidak banyak berarti, ya. Nah, jadi tidak terjadi penurunan yang berarti pada penurunan saliva, ya. Beda halnya dengan radiasi atau kemoterapi, ya, di mana efek radiasi itu yang di daerah kepala leher itu mengenai, ya, kelenjar liur kanan kiri, submandibula, sublingual, ya, sampai kelenjar liur minor, sehingga terjadilah saliva yang mengering, ya. Bisa sampai nanti apa namanya stomatitis, ya, atau sariawan seperti itu, ya, sulit makan, ya. Nah, jadi akibat radiasi dan akibat kemo yang sering mengakibatkan adanya kekeringan pada saliva. Sedangkan kalau pada operasi hampir tidak pernah terjadi. Berarti untuk operasi tidak bermasalah untuk kelenjar liur lainnya, ya dok, ya. Ini ada pertanyaan langsung, ya. Menunggu koneksi dok. Oh iya, ada pertanyaan lain ini dari pesertanya, yaitu mungkin dokter apa punya data pasien-pasien yang telah dilakukan operasi parotis? ya. Jadi pasien ini biasanya ini musiman, ya, musiman. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu bisa operasi 3-4, gitu ya. Tapi dalam bulan berikutnya kosong, gitu, ya. Nah, jadi memang kita sekarang masih menghimpun, ya, pasien-pasien yang parotis, ya, apakah dia jinak atau ganas di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi saya masih menghimpun data-data dari dalam 1-2 tahun terakhir, ya. Nah, jadi memang nggak banyak, ya, tapi kalau seandainya nanti kita kumpulkan, bisa kita lakukan suatu penelitian, maka ini mungkin akan memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Dari peserta, bila ingin bertanya, bisa secara langsung atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lainnya di Instagram Rumah Sakit Kanker Darmais. Mungkin bisa saya informasikan bahwa kalau untuk operasi itu, ya, selain nanti dia sering kena saraf, biasanya ini nanti agak legok, gitu ya, karena dia biasa tumor besar, kemudian pada saat diambil ininya agak ke dalam, ya. Nah, jadi nanti kita ada teknik-teknik khusus untuk memberikan misalnya otot ke dalam yang legok ini biar nggak terlalu jadi udah banyak berkembang teknik-teknik operasi, ya, sudah bagus. Selain rekonstruksi juga sering juga tuh ada namanya sindrom Frey, ya, dimana kalau dia makan nanti habis operasi suka keringetan di daerah sini, ya. Nah, ya, jadi itu memang salah satu komplikasi pasca operasi yang sulit kita perbaiki. Makanya hal-hal ini harus disampaikan ke pasien. Kalau pasien dia menerima, nah, kalau dia bisa menerima, baru kita bisa lakukan operasi dengan mudah, gitu.
kan? Kalau pasien yang nggak menerima, bagaimana caranya mau melakukan operasi kayak gitu ya? Jadi mesti gitu dulu. Berarti dari kelenjar parotis ini yang paling sulit menghilangkan efek kerusakan facialisnya ini ya dok ya, karena seperti tadi gambaran pembedahannya. Nanti setelah operasi juga kita bekerja sama dengan dokter medik, kan fisioterapi, ya fisioterapi tergantung kerusakan, ada yang sebulan, sampai setahun. Jadi seperti yang tadi dokter tampilkan, 1 hari operasi, sebulan, ya, dan 3 tahun jadi simetris tadi ya dok. Betul ya. Makin membaik dengan terapi-terapi yang selanjutnya. Ada dari Instagram, konsultasi jam berapa dok? Apakah setiap hari ada yang salah? Iya dok, ini ada pertanyaan di Instagram kita. Untuk konsultasi, dokter bisa ada jam berapa di rumah sakit dan bisa hari apa aja ya? Di jam kerja kita selalu buka untuk konsultasi ya dari Senin sampai Jumat ya. Nah, jadi jam poliklinik deteksi dini kita itu di jam 8 sampai pendaftaran sampai jam 2 siang, tapi bulan Ramadan ini kita membatasi jam 8 sampai jam 12 untuk pendaftaran ya. Nah, jadi di hari kerja. Kita belum bisa di hari Sabtu, belum ada. Ya, berarti Senin sampai Jumat bisa datang ya ke Darmais. Sambil menunggu koneksi dok, ini ada yang mau bertanya secara langsung, cuman mungkin koneksi di sana tidak terlalu lama. Apakah Anda senang dibahas oleh nggak jelas suaranya? Nggak jelas suaranya. Ya. Sambil menunggu dok, ini perbaikan koneksi di sana. Untuk deteksi dini itu sendiri, apakah selama masa ini kan sekarang lagi pandemi COVID nih dok, apakah ada perubahan mekanisme atau memang seperti biasa, atau kita harus memperhatikan protokol mungkin untuk melakukan pemeriksaan kita? Karena kan banyak pasien pasti juga agak mengenai protokol dan yang ada pandemi COVID. Nah, jadi walaupun angka COVID-nya sudah menurun ya, tapi tetap kita masih harus harus ikuti protokol kesehatan. Ya, jadi tetap kalau misalnya pasien datang ada demam, ya, ada riwayat batuk-batuk, tentunya harus di screening dulu untuk COVID-nya. Ya, nah seandainya tidak ada, maka screeningnya bisa lolos, jadi bisa langsung ke klinik kita. Nah, tetap kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan masker, ya, tetap jaga jarak, ya. Nah, nanti seandainya memang perlu dilakukan pembedahan, tentu ada aturan-aturan, misalnya harus periksa swab PCR, ya. Nanti harus dilihat paru-parunya bagaimana. Tetap kita masih mengikuti aturan-aturan di rumah sakit untuk screening COVID tersebut. Ya, jadi sebenarnya untuk para peserta, bila memang ada yang ingin periksa, boleh langsung datang, tapi memang ada screening ya dok, screening awal di rumah sakit kita. Kalau lolos, kalau misalnya memang bisa masuk, pasti bisa diperkenalkan masuk, dan di poliklinik kita juga menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi tidak perlu takut untuk memeriksakan dirinya. Ya, itu ya dok. Ya, mungkin sambil menunggu, saya jelaskan sedikit mengenai kanker ya, kelenjar yang mayor atau yang minor. Ternyata kalau kita lihat perbandingannya, untuk yang ganas itu lebih banyak yang kelenjar liur minor, ya, dibandingkan dengan parotis atau kelenjar liur yang mayor lainnya. Jadi kalau di kelenjar liur ini begini, semakin besar itu kelenjarnya, maka keganasannya semakin kurang.
Ya, jadi semakin kecil kelenjarnya, tingkat keganasannya semakin tinggi. Nah, jadi kalau ada lesi-lesi di dalam rongga mulut, ya, nah kita pikirkan dua. Satu, mungkin dia karsinoma sel squamosa, ya. Yang kedua adalah dari kelenjar liur minor, ya, adenokarsinoma, ya, bisa mukoepidermoid, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi, dan kalau seandainya memang dia berasal dari kelenjar liur minor, maka tingkat keganasannya dia lebih tinggi. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita operasi di arah kelenjar, di daerah rongga mulut, kita harus membuat bantu nafas dulu, namanya tracheostomy. Ya, jadi setelah nanti operasi rekonstruksi selesai, baru nanti tracheostominya ditutup. Ya, jadi untuk mencegah kita nggak dilakukan tracheostomi, ya makanya jangan besar-besar tumornya. Ya, jadi kalau tumor yang kecil-kecil, kita nggak perlu melakukan pembolongan udara di leher. Ya, jadi kita cukup dengan ambil operasi masih pakai selang napas. Nanti setelah operasi udah seperti itu. Nah, jadi kembali take home message-nya adalah ya kan, segera jika ada benjolan di daerah rongga mulut, di daerah leher, kepala, ya kan, jangan sampai dia membesar. Ya. Kalau dia membesar, maka operasinya sulit, penanganannya sulit, biayanya mahal, dan prognosisnya juga nggak begitu baik. Ya, seperti itu. Berarti malah di sini kelenjar yang minor lebih banyak mengarah ke ganasan ya dok ya, daripada kelenjar mayornya. Bisa jangan tunggu besar dulu baru ke dokter ya dok ya. Jadi kalau memang sudah ada keluhan di bagian depan telinga, ada benjolan walaupun itu kecil, mungkin bisa langsung segera diperiksakan karena ini pengaruh buat prognosis ke depan pada saat pembedahannya. Karena semakin besar, saraf-saraf yang rusak akan semakin mempengaruhi kualitas hidup pasien nanti lainnya. Baik dokter, karena waktu kita sudah habis, kita akan mengakhiri webinar kita kali ini. Saya izin menyimpulkan untuk webinar kita hari ini bahwa dari tema kita, deteksi dini kelenjar parotis, kanker kelenjar parotis dan kelenjar liur lainnya, yang paling terpenting yaitu mulai dari setiap pasien atau yang mengeluh bila ada benjolan, baik itu kecil atau besar, tidak usah menunggu hingga lama karena memang benjolan ini khasnya tidak menimbulkan rasa nyeri ya dok. Jadi pasien menahan bertahun-tahun, jadi segera periksakan diri Anda yang mempunyai keluhan-keluhan seperti itu. Nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan, bisa dari mulai pemeriksaan fisik tadi dengan bimanual, lalu ada imaging dengan USG, dan juga bisa sampai ke tahap CT scan. Dan juga untuk keluhan-keluhan nanti para peserta yang bisa lebih aware lagi keluhannya itu, yang pertama ada benjolan, bisa ada rasa nyeri atau tidak, bisa ada kemerahan atau tidak, bisa juga yang lebih advance lagi atau lebih lanjut lagi ada kelenjar getah bening, dan juga ada mungkin saraf-saraf di wajah yang mulai terganggu. Itu udah mengarah ke ganasan. Jadi sebelum terjadi keganasan, alangkah baiknya segera periksakan ke dokter ahli. Seperti itu. Dan juga kami di Rumah Sakit Kanker Darmais di sini ada poli-poli yang bisa dikunjungi bila ada keluhan-keluhan tersebut, dan juga salah satunya ada poliklinik deteksi dini di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ada silakan dihubungi ataupun di follow atau subscribe baik sosial media dari Rumah Sakit Kanker Darmais ataupun deteksi dini Darmais. Untuk para peserta, terima kasih sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar kita kali ini. Kami harap mulai dari materi dan pesan-pesan disampaikan oleh Dr. Bob dapat diterima dan dapat diaplikasikan di hari berikutnya. Terima kasih Bob atas waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta. Sampai ketemu di webinar-webinar kami lainnya. Terima kasih.